Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Baik, selanjutnya yang sudah masuk dari Instagram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, tips supaya tidak takut menikah karena trauma orang tua cerai. Bukan sebuah tolok ukur, saudaraku seiman. Kalau orang tua kita gagal berumah tangga, kita juga gagal. Sahabat kita gagal, kita juga gagal. Saudara kita gagal, kita juga gagal. Tidak seperti itu pemahamannya. Ya. Belum tentu orang tua kita cerai. Itu dulu poin yang harus Anda tanamkan di benak Anda. Jadi tidak perlu traumatis. Karena Anda bisa ambil pelajaran juga dari penyebab daripada orang tua Anda bercerai. Anda bisa duduk sama ibu, ngobrol kira-kira apa sebabnya cerai dulu. Anda bisa duduk sama ayah. Lalu Anda bisa menimbang. Anda sudah dewasa, Anda bisa menimbang. Kira-kira siapa yang benar, siapa yang salah. Dan Anda jadikan pelajaran. Nanti kalau Anda sudah berumah tangga, jangan sampai terjadi hal yang sama. Misalnya, yang bertanya ini seorang ikhwah misalnya. Ya, seorang laki-laki. Maka dia ambil pelajaran dulu. Apa yang membuat mungkin ayahnya memang dalam kondisi salah. Jangan dia ulangi nanti sama istrinya. Atau yang bertanya ini seorang akhwat. Karena kita tidak jelas ini ya, jenis kelaminnya. Maka dia dengar misalnya apa yang dulu ibunya lakukan. Kalau ibunya dalam kondisi salah, jangan dia lakukan nanti sama suaminya. Kemudian kami sarankan dua hal lagi. Yang kedua, selain Anda hilangkan dulu dari benak Anda persepsi kalau apa yang terjadi pada orang tua Anda akan terjadi pada Anda, itu nggak mungkin itu. Ya, kecuali memang Anda mengikuti jejaknya secara membabi buta gitu ya. Yang kedua, Anda baca keutamaan tentang pernikahan. Anda perlu tahu nikah itu adalah ibadah. Dan tadi subhanallah jam 13.00 kita membahas tentang masalah seputar pernikahan dini. Dan banyak sekali dalil yang kami sampaikan, statement para ulama, penjelasan tentang anjuran menikah. Anda baca tentang keutamaan menikah. Dan Anda perlu tahu itu adalah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai kata Nabi SAW kepada orang yang menolak untuk menikah, karena dia ingin lebih giat ibadah, menurut dia, kata Nabi SAW, ya, dan aku menikahi wanita, siapa yang menolak sunnahku bukan dari golonganku. Dan cukup banyak dalil berhubungan dengan masalah. Anda baca dalil-dalil tentang masalah pernikahan. Ya, dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ankihul ayyama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum. Nikahkanlah orang-orang yang lajang di antara kalian. Suruh menikah mereka. Yang bujang, yang gadis gitu kan. Dan juga hamba-hamba sahaya yang yang laki-laki dan perempuan yang sudah layak menikah di antara kalian. Ya. Kemudian yang ketiga yang Anda lakukan adalah Anda mencari pasangan yang baik. Ikhtiarnya kepada pasangan yang saleh. Kalau Anda akhwat, kalau Anda perempuan. Dan wanita yang saleh kalau Anda laki-laki. Ya. Yang ini sudah dijanjikan oleh Nabi SAW kan. Untuk para wanita. Ya, idza ja'akum man tardawna dina wa khuluqa fazawwiju. Kalau datang kepada kalian laki-laki yang kalian sudah ridhoi agama dan akhlaknya, bukan kayahnya, bukan jabatan, bukan titel akademiknya, bukan paras yang tampan, bukan kulit yang putih, bukan postur tubuh yang kekar, tapi Nabi sudah kasih patokan kalau mau bahagia agama dan akhlaknya, ya. Kalau kalian tidak lakukan, maka akan terjadi kerusakan. Ya. Kerusakan di muka bumi ini maksudnya di sini sebagian ulama hadis mengatakan perceraian. Jadi sudah jelas agama yang didahulukan. Insya Allah akan aman. Dan kata Nabi SAW, orang mukmin itu kalau mencintai dia akan mencintai dengan tulus. Kalau dia tidak mencintai maka dia tidak akan menzaliminya. Juga kalau Anda laki-laki, Anda ambil hadis Nabi SAW yang berbunyi tungkahul mar'a li arba'ah, wanita dinikahi karena 4 perkara ya. Li jamaliha karena kecantikannya, wali hasabiha karena keturunannya, wali maliha karena kekayaannya, wali diniha dan karena agamanya, fadhfar bidzatid din taribat yadak. Pilih yang beragama, hidupmu akan bahagia. Jadi itu tolak ukurnya. Ya. Orang yang beragama saja kadang-kadang masih bisa digoda oleh syaitan, apalagi kalau orang jauh dari agama. Dan ini insya Allah akan menjauhkan Anda dari perceraian dengan izin Allah SWT. Dan kaidah penting dalam rumah tangga teman-teman sekalian. Selalu baik dengan pasangan, tulus karena Allah SWT. Jalankan rumah tangga karena Allah SWT. Dan orang yang salah, minta maaf. Orang yang benar, memaafkan. Insya Allah akan langgeng rumah tangga itu. Ya.
Selama memang kesalahan itu bukan hal yang disengaja dirahasiakan ya, seperti tadi ada penanya sebelumnya, ada orang yang mengaku perjaka atau yang mengaku gadis tapi ternyata setelah berjalan rumah tangga ketahuan sudah duda, sudah janda atau sudah pernah punya anak. Ini kan semua menyakiti perasaan pasangan. Sebagaimana tadi penanya pertama ya, ditanya apakah boleh minta cerai, kami sudah jawab tentunya itu boleh.